Dan Allah ya itu telah mengerahkan para kurir-kurirnya untuk menyampaikan petunjuk dari Allah untuk umat manusia. Siapa kurirnya? Al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul ya, dari zaman ke zaman, dari negeri ke negeri. Nah, yang menyambut para nabi dan rasul yang membawa petunjuk Allah ini siapa? Al-mu'minun, kelompok mukmin. Ya Rabbi bil Mustafa Iblis ini apa ambisinya? Ambisi iblis adalah memperbanyak hamba-hamba Allah yang nantinya bersama dia di mana? Fis-sa'ir, di tempat api yang menyala-nyala. Ya, karena dia sudah berputus asa dari rahmat Allah. Ya, iblis mengatakan, "Ya Allah, karena Engkau sudah menetapkan aku sesat, aku akan menyesatkan mereka sebanyak-banyaknya. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga Engkau tidak akan jumpai kebanyakan mereka taat kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau." Begitu. Ya, ini program mereka. Nah, dan upaya iblis menyesatkan sebanyak-banyaknya manusia itu dengan prinsip ekonomi, Pak. Sesedikit mungkin resources yang dikerahkan untuk mendapatkan sebesar mungkin keuntungan. Makanya cara mereka di dalam menyesatkan, mereka cari di tengah masyarakat itu simpul yang paling agresif, ofensif, yang paling aktif, yang bisa menjadi kaki tangannya. Nah, simpul itu disebut dengan para tawaghit, para taghut ya. Taghut ini ya, mereka ini menjadi simpul, atau kalau dalam dunia multi level marketing menjadi downline utama gitu, downline utamanya gitu. Kalau dia udah bisa pegang si taghut ini, si pemimpin simpul dari masyarakat itu. Dan simpul ini macam-macam, Pak, nggak mesti bidang politik saja, nggak, semua bidang. Bidang film, bidang musik, bidang seni, ya kan, bidang ekonomi, bidang ini, bidang itu, pokoknya macam-macam bidang. Dicari siapa sosok simpulnya. Nah, sepanjang sejarah para tawaghit ini sudah mengisi panggung sejarah ya. Dan puncak dari para tawaghut itu nanti adalah Dajjal. Dajjal itu tawaghut yang paling paripurna, Pak. Dia akan menjadi sejenis iblis di kalangan manusia. Kalau iblis kan di kalangan jin ya, Pak. Nah, kalau di kalangan manusia itu Dajjal ya. Nah, siapa yang jadi pengikut dari para tawaghit ini? Yang jadi pengikutnya adalah kaum musyrikin, kaum kafirin, dan kaum munafikun. Yang bila mana mereka berkonsolidasi, mereka disebut sebagai hizbus syaitan, partainya syaitan. Yang bila mana mereka sampai akhir hayat tidak kunjung bertaubat dan pindah kapling ke kanan ya, maka mereka akan berakhir menjadi golongan al-khasirun, golongan yang merugi. Dan meruginya terutama di mana? Di akhirat nanti. Dalam bentuk apa? Dakhalan nar, masuk ke dalam api yang menyala-nyala, tempat siksaan Allah yang paling mengerikan. Itu ashabus shimal, kelompok kiri. Sedangkan kelompok kanan adalah ahlul haq, pembela kebenaran. Sentral kehidupan pembela kebenaran itu siapa? Allah Ta'ala. Sehingga bagi orang-orang yang membela kebenaran, Pak, yang namanya zikrullah, mengingat Allah itu nggak ada cerita angin-anginan, nggak ada. Zikrullah itu harus at all times ya, sepanjang waktu. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik sedang berdiri, sedang duduk maupun berbaring, harus mengingat Allah, karena Allah itu sentral kehidupannya. Dan Allah ya itu telah mengerahkan para kurir-kurirnya untuk menyampaikan petunjuk dari Allah untuk umat manusia. Siapa kurirnya? Al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul ya, dari zaman ke zaman, dari negeri ke negeri. Nah, yang menyambut para nabi dan rasul yang membawa petunjuk Allah ini siapa? Al-mu'minun, kelompok mukmin. Dan kalau kelompok mukmin ini berkonsolidasi, Allah sebut mereka sebagai Hizbullah, partai Allah ya. Dan jika mereka istiqamah menjadi bahagian dari Hizbullah sampai akhir hayatnya, mereka akan masuk menjadi golongan al-ghalibun, yang meraih kemenangan. Dan kemenangan itu terutama di mana? Fil akhirah, di jannah ya, masuk surga. Makanya kata Allah dalam surat Ali Imran 185, tiap-tiap yang bernyawa, berjiwa pasti merasakan kematian. Hanya di hari berbangkit nantilah disempurnakannya ganjaran-ganjaran bagi kalian. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dicemplungkan ke dalam surga, sungguh dia telah meraih kemenangan, dia telah meraih kejayaan, dia telah meraih kesuksesan ya. Sukses yang sejati adalah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, sebenarnya petunjuk itu bertaburan di dalam kitabullah Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW gitu.
Nah, namun salah satu petunjuk itu bisa kita kaitkan dengan surat Al-Baqarah 120 ya. Jadi ini petunjuk pertama nih, Al-Baqarah 120. Allah Ta'ala jelas-jelas mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'ahum. Sekali-kali kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad dan kepada umatmu Muhammad sebelum kamu dan umatmu mengikuti millah mereka, mengikuti jalan hidup mereka. Jadi Allah sudah mengungkap ya bahwa Yahudi Nasrani itu memang maunya kita umat Islam ini ngekor sama mereka, ngikutin jalan hidup mereka itu. Tapi Allah kemudian di ayat yang sama melanjutkan mengatakan qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Jadi kalau mau ikuti petunjuk Allah ikuti, bukan petunjuk Yahudi, bukan petunjuk Nasrani, bukan petunjuk Barat, bukan petunjuk WHO, ya kan? Tapi petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu yang pantas diikuti. Bahkan di ujung ayat itu Allah makin keras lagi memberikan ultimatum, bahkan ancaman kepada kita yang mengaku beriman. Jika kalian wahai Muhammad dan umatmu masih saja ngikut sama mereka Yahudi Nasrani setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, maka Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong bagimu. Begitu. Jadi ini petunjuk buat kita, Pak, bahwa kalau kita ditakdirkan hidup di era Allah kasih keleluasaan Yahudi Nasrani mimpin dunia ini ya, jadilah umat yang tetap Allah above all, Allah di atas segala-galanya. Petunjuk Allah di atas segala-galanya, petunjuk Rasulullah SAW di atas segala-galanya, bukan petunjuk mereka ya. Dan bahkan itu yang akan menjamin datangnya pertolongan dan perlindungan Allah, sikap itu. Jadi sikap yang memadukan di satu sisi wala, loyal kepada aturan-aturan Allah, petunjuk Allah, di lain sisi barok, berlepas diri dari arahan petunjuk Yahudi Nasrani. Itu yang akan menjadi kunci datangnya perlindungan dan pertolongan Allah. Tapi kalau kita ngakunya beriman, ngakunya dalam sholat ihdinas siratal mustaqim, ngakunya dalam sholat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan jadikan kami golongan yang kau murkai, yaitu Yahudi, jangan jadikan kami golongan yang kau sesatkan, yaitu seperti Nasrani. Dalam sholat mintanya begitu, di luar sholat apa kata Yahudi ikut, apa kata Nasrani ikut, ya pantas Allah nggak tolong, nggak lindungi. Jelas ya, clear ya. Nah jadi itu, makanya alhamdulillah kita perlu senantiasa mengasah ya tauhid kita, wala wal barok kita ini harus kita asah, Pak. Jangan menjadi umat yang salah menyerahkan loyalitas dan salah berlepas diri. Kan aneh sekarang sebagian umat Islam kepada petunjuk Yahudi Nasrani loyal, justru kepada petunjuk Nabi berlepas diri gitu. Menganggap petunjuk Nabi itu bisa menimbulkan masalah. Ajib, kok bisa begitu ya? Padahal kita sudah tertanam sekian lama nilai-nilai Islam itu sejak kecil ya. Contohlah, saya bukan bicara sholat saja, saya tidak bicara sholat saja. Betapa umat Islam kok bisa ya nurut kepada maunya Yahudi Nasrani supaya nggak bersilaturahim. Kakek nggak ketemu cucu, cucu nggak ketemu kakek, nggak ketemu mantu, nggak ketemu anak, gitu kan? Kan dibikin aturan begitu sekarang, Pak. Bahaya loh berkumpul-kumpul bertemu gitu kan. Padahal silaturahim itu masya Allah. Nabi sampai mengatakan, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, ingin dilapangkan rezekinya, falyasilur rahim, hendaknya dia bersilaturahim. Tapi justru disangka silaturahim sekarang ini akan memperpendek umur, akan membuka kemungkinan mati gitu. Ya kan? Kan ini dibenturkan, Pak. Kok bisa-bisanya sih kita lebih percaya kepada yang baru datang baru-baru ini, sementara yang sudah lama kita dengar hadisnya bisa kita anggap ini kita barok dari ini, dari hadis ini ya kan, sekarang kita pakai yang ini gitu. Yang ini padahal datangnya bukan dari Nabi, datangnya dari mereka ya. Nah itu yang mengerikannya di situ, Pak, bahwa sekarang ini kita diajak untuk salah berwala dan salah berbarok. Justru pada Allah dan Rasulnya barok ya, justru kepada Yahudi Nasrani wala. Kan aneh, kok bisa begitu ya.